Oke, selamat datang ke kelas online edu kelas fisika. Kali ini pembahasan kita adalah gelombang. Kita akan bahas mulai dari jenis-jenis gelombang, ke gelombang berjalan, lalu ke gelombang stasioner. Sebelumnya, kita akan membahas ada apa aja sih jenis-jenis gelombang. Jadi, gelombang itu kalau berdasarkan perbedaan arah getar dan arah rambatnya, hubungan maksudnya, hubungan antara arah rambat dan gerak itu dia terbagi dua. Ya, yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal ini dia arah lambatnya tegak lurus dengan arah gerak. Arah lambat dan arah getar, maaf. Jadi nanti gambarannya dia gelombangnya seperti ini, teman-teman. Dia berosilasinya ke atas bawah seperti ini, tapi dia merambatnya bisa ke kanan atau ke kiri. Lalu ada tipe gelombang yang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Kalau ini ya berarti kebalikannya, di mana dia arah lambatnya sejajar dengan arah getar. Contoh gelombang longitudinal itu misalnya kita punya sebuah pipa udara, terus di sini misalnya ada piston, terus piston ini kita gerak maju mundur. Berarti kan nanti dia bergetarnya tuh ya sepanjang pipanya ya, gitu. Kayak gini, nanti ada yang udara yang senggang, lalu udara yang rapat, lalu yang senggang lagi. Nah, karena dia bergetarnya searah dengan arah rambatnya, maka dia disebut gelombang longitudinal. Lalu, berdasarkan mediumnya. Kalau berdasarkan medium rambatnya, ini akan kebagi menjadi dua gelombang. Yang pertama itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu dia gelombang yang memerlukan medium. Seperti gelombang suara, gelombang tali, dan sebagainya. Lalu ada berarti gelombang yang tidak memerlukan medium, yaitu gelombang elektromagnetik. Contoh dari gelombang elektromagnetik itu seperti cahaya matahari, sinyal radio, dan lain-lain. Sekarang, kita akan membahas apa itu gelombang berjalan. Nah, cara teman-teman bisa memvisualisasikan gelombang berjalan adalah, misalkan teman-teman punya suatu pegas yang diikatkan ke suatu beban. Nah, lalu rangkaian pegas ini ditaruh di suatu air. Terus balok ini dia diberi gangguan sedikit, sehingga teman-teman tahu kalau dia
nanti si pegas dan balok ini akan berosilasi naik turun ya. Jadi dia baloknya naik turun gitu. Nah, nanti di air dia itu akan terbentuk gelombang gitu. Nanti airnya juga nggak diam, dia eh, akan dipengaruhi oleh balok dan pegas ini sehingga dia membentuk gelombang dari yang awalnya diam gitu. Nah, terus kenapa dia disebut gelombang berjalan? Misalnya awalnya di sini ada, kita taruh kayak kubus yang mengambang gitu di airnya. Nah, setelah beberapa lama gas ini berosilasi, bisa saja kubusnya itu bergerak ke arah sesuai arah lambatannya seperti ini gitu. Nah, lalu ada besaran apa saja sih di gelombang berjalan? Nah, gelombang berjalan itu secara umum dirumuskan dengan simpangan pada titik X dan detik T adalah plus minus A sin KX plus minus omega T tambah pas awal gitu. Nah, apa arti dari besaran-besaran ini? Itu kita akan bahas sekarang. Jadi dari persamaan umum gelombang berjalan yaitu plus minus A sin X plus minus omega T tambah pas awal gitu. Nah, Y ini tuh dia sebenarnya menunjukkan apa sih? Sebenarnya ini tuh kita ingin bertanya pada detik ke T dan jarak X gitu dari titik awal. Kayak kalau ini berarti ini awalnya. Jadi ini X, ini Y gitu. Dia simpangannya berapa gitu? Atau dia jarak dari yang seharusnya dia kalau diam gitu. Misalnya ini. Ini dia simpangannya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah plus minus A. A ini dia adalah amplitudo atau tinggi maksimum dari gelombang. Kalau contoh pada ini, maka amplitudonya itu dia ini. Gitu. Nah, positif itu dia kalau amplitudo awalnya ke atas. Nanti kalau minus itu dia kalau ke bawah. Contohnya kalau misalnya gelombang berjalan dihasilkannya itu ini, gitu. Nah, ini kan yang pertamanya dia ke bawah. Nah, berarti nanti dia ini artnya negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah K. K ini dia disebut bilangan atau konstanta gelombang. Nah, besaran K itu dia akan sama dengan 2V per lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang. Nah, seperti yang tadi, kalau misalnya ini menjalar di sumbu X, maka jarak antara gelombang itu adalah sini ya.
Nah, gitu. Dia adalah jarak segini nih, satu gelombang itu. Atau misalnya dia segini. Jadi sekalinya dia berosilasi ke titik asalnya, itulah disebut satu gelombang. Biar lebih jelas, bisa ini juga satu gelombang. Gitu. Nah, itu K, lalu selanjutnya adalah omega. Omega ini dia adalah kecepatan sudut. Omega besarannya itu 2πf atau 2pi per T. F kecil ini adalah dia frekuensi. Atau dia adalah ya getaran per detik. Kalau T itu dia adalah periode. Atau yang artinya berapa lama waktu untuk satu getaran gitu. Nah, kita lanjut. Lalu plus minus artinya apa? Plus minus di sini yaitu kalau minus, jadi dia arah rambatnya ke X positif. Kalau plus, berarti dia arah rambatnya ke X negatif. Lalu, untuk fase awal, kan kalau tadi yang contoh kita itu, pegasnya pada awalnya dia dari keadaan setimbang. Terus kita berikan gaya kayak sedikit. Nah, fase awal ini dia ada kalau misalnya dia pada kondisi awalnya itu enggak di titik seimbangnya gitu. Nah, ini disebut fase awal. Lalu yang biasa ditanyakan itu berapa kecepatan dari gelombang berjalan. Nah, kecepatan gelombang berjalan dapat kita dapatkan dari hubungan bahwa kecepatan gelombang itu adalah turunan pertama terhadap waktu dari simpangan d per dt. Ini kita misalnya a sin kx min omega t fungsinya. Maka hasil turunannya adalah karena kita turunan terhadap t, berarti yang kita kalikan adalah minus omega. Jadi minus omega a sin kx min omega t. Lalu untuk percepatannya, kita tahu kalau percepatan itu adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu, yaitu omega kuadrat A sin AX min omega T, atau sama dengan omega kuadrat Y.
Lalu, bagaimana dengan cepat rambat? Cepat rambat gelombang. Nah, tadi kita sudah tahu besaran-besaran yang ada di gelombang berjalan. Pertama, itu K sama dengan 2pi per lambda. Lalu ada juga omega sama dengan 2pi per periode. Atau 2pi kali frekuensi. Nah, berarti lambda ini kan dia akan sama dengan 2pi per K ya. Dan periode itu akan sama dengan 2pi per omega gitu. Lalu kita tahu kayak kalau cepat rambat kan itu biasanya satuannya meter per second. Atau dia adalah jarak tempuh per waktu tempuh. Berarti kalau di gelombang dia adalah jarak satu gelombang dibagi waktu satu gelombang. Sedangkan teman-teman ingat kalau jarak satu gelombang itu adalah lambda. Lalu waktu tempuh untuk satu gelombang itu adalah periode. Maka lambda itu dia 2pi per K dibagi periode, yaitu 2pi per omega. Sehingga didapatkan rumus umum untuk cepat rambat gelombang adalah omega. Itu untuk gelombang berjalan. Lalu sekarang untuk gelombang stasioner. Untuk gelombang stasioner, itu teman-teman bisa bayangin, misalnya aku punya tali ini, dan tali ini dia disambungkan ke sebuah dinding. Nah, misalnya tali ini saya gerakan ke atas bawah, kan nanti ada gelombang yang menjalar ya, sini. Nah, terus nanti ada yang mantul gitu. Nah, mantul gitu. Lalu kedua gelombang ini dia akan membentuk yang namanya itu superposisi. Nah, ini kasusnya kalau ujung talinya diikat, nanti dia gelombang yang dihasilkan itu seperti ini. Ini terus ini diikat ke dindingnya. Nah, ini hasilnya. Ini yang kita sebut dengan perut. Ini yang kita sebut dengan simpul. Gitu. Lalu ya satu gelombang berarti segini ya. Berarti kalau untuk ujung diikat, letak-letak simpulnya itu kan dia di titik 0, terus ini dia di setengah gelombang ya. Terus ada di sini dia di satu gelombang, lalu di sini dia berarti di 2,5. 1,5, maaf. Berarti rumus umum untuk letak simpul ke N itu adalah 2N min 2 per 4 dikali lambda. Ini untuk simpul. Lalu untuk perut gimana? Kalau untuk perut, di sini kan dia berarti 1/4 ya.
1/4, lalu di sini dia berarti 3/4, 5/4, dan seterusnya. Maka rumus umum untuk perut ke N dari ujung terikat itu adalah 2N min 1/4 dikali lambda. Itu untuk ujung terikat. Lalu untuk ujung bebas gimana? Kalau ujung bebas, berarti nanti hasil yang didapatkan itu dia kurang lebih kayak gini. Nah, berarti sekarang simpulnya itu dia di 0, perutnya, perut maaf, 0, lalu di ini berarti eh, 3/4, maaf, kita ulangi gambarnya. Ya. Oke, ini adalah perut pertama. Perut pertama itu di 0. Lalu perut kedua itu di ini setengah, lalu ini 3/4. Nanti aku beresin meter boxnya ya. Lalu Aku mau makan dulu. 5/4. Berarti rumus umumnya itu adalah 2N 1, 2, 3. Coba gimana kalau simpul? Kalau simpul ini berarti dia di setengah, lalu di 1, berarti lalu di 1,5 gitu. Oh iya, ini tuh bukan, eh, ya ini tuh bukan eh, 0 ya, tapi 1/4. Nah, ya. Jadi kalau ini rumus umumnya adalah 2N min 1/4 kali lambda. Sedangkan kalau ini ya berarti 2N minus 2/4 dikali lambda. Nah, cukup teorinya. Oh ya, satu lagi persamaan umum untuk ujung terikat itu adalah 2A sin KX cos
omega T. Dengan ini itu biasa disebut amplitudo baru. Sedangkan kalau persamaan umum untuk ujung bebas itu 2A tapi cos. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Pertama, dua balok terletak pada puncak-puncak gelombang. Keduanya memiliki gerak naik turun sebanyak 20 kali dalam 4 detik. Mengikuti gerak gelombang air laut jika kedua balok tersebut memiliki jarak 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Gitu. Jadi kita gambarin aja. Misalnya ini balok pertama, ini balok kedua. Di antaranya itu ada ini ya. Dia 2 lembah dan 1 bukit gitu. Lalu data selanjutnya adalah kita tahu kalau dia naik turunnya 20 kali dalam 4 detik gitu. Berarti periodenya atau waktu untuk sekali naik turun itu berarti 4 dibagi 20 atau 1/5 detik. Jadi waktu untuk sekali naik turun itu 1/5 detik. Lalu karena ini dia 2 lembah dan 1 bukit, berarti kan ini dia 1 gelombang, 2 gelombang ya. Berarti 2 kali panjang gelombang itu akan sama dengan 100 cm. Berarti panjang gelombangnya adalah 50 cm. Nah, yang pertama harus dijawab adalah frekuensi. Sedangkan frekuensi itu kita tahu. Kan tadi omega itu sama dengan 2πf atau sama dengan T. Maka kita tahu kalau frekuensi itu sama dengan 1/T. Maka frekuensinya itu akan sama dengan 1/1/5 atau sama dengan 5 Hz gitu. Lalu untuk cepat rambat gelombangnya itu kita tahu tadi lambda per periode. Berarti lambdanya itu 50 cm per periodenya itu 1/5 detik. Jadi kecepatan rambat gelombangnya adalah 250 cm per detik. Begitu. Itu untuk soal pertama. Lalu untuk soal kedua, kita diberikan gelombang dengan bentuk seperti ini. Kita diminta untuk menentukan persamaan gelombangnya. Berarti kan persamaan umumnya itu plus minus A sin Kx plus minus omega T. Gitu. Berarti yang pertama adalah mencari A-nya. A-nya itu amplitudonya di sini. Berarti di sini maksimumnya itu 0,5 meter. Dengan tanda positif ya, karena dia awalnya ke atas dulu. Terus K itu dia 2V per lambda. Nah, kalau ada gambar grafik di sini, grafik seperti ini, panjang satu gelombang itu dia panjang satu bukit dan satu lembah gitu. Di sini dia satu bukit dan satu lembahnya adalah 4 meter, berarti 2pi per 4 meter atau
pi/2 meter satuannya. Lalu omeganya itu dia sama dengan 2πf, sedangkan f-nya kita tahu dia 0,5 Hz. Jadi 2pi kali 0,5 atau sama dengan pi. Panjang gelombang satuannya radius per second. Jadi persamaan umumnya, oh ya, plus apa minus, karena ini dia ke X positif, berarti dia standarnya minus. Jadi persamaan umumnya 0,5 sin K kali pi/2 dikurangi T. Ini satuannya meter. Gitu. Untuk soal yang kedua, soal yang ketiga ini cukup mirip ya, bisa dicoba kerjakan sendiri. Lalu soal selanjutnya, kita punya persamaan gelombang Y sama dengan 5 sin 2pi, ini aku langsung kaliin ke dalam aja ya. Berarti 10pt tambah 2px. Dengan Y dan X dalam cm dan T dalam second. Pertama, kita harus ngecek nih, pernyataan mana aja yang benar. Yang pertama, amplitudonya 5 cm. Betul. Berarti yang pertama itu betul. Lalu yang kedua, frekuensinya 5 Hz. Kalau frekuensi berarti kita lihat ininya, W-nya, omega sama dengan 2πf, berarti F frekuensi sama dengan omega per 2pi. Omega yaitu 10pi/2pi, yaitu 5 Hz. Berarti benar juga. Lalu yang ketiga, lambda, itu kita dapatkan dari K. K sama dengan 2pi/lambda, berarti lambda sama dengan 2pi/K. Sama dengan 2pi, K-nya itu 2pi, sama dengan 1 cm atau 0,01 meter. Berarti yang ketiga juga betul. Dan yang terakhir, cepat lambat gelombang itu tadi V sama dengan omega per K. Omeganya 10pi per K-nya 2pi, yaitu 5. Satuannya cm per second. Harusnya ini 0,05 kalau mau meter per second ya. Kalau 5 cm per second. Kalau cm per second dia jawabannya 5. Jadi yang ketiga salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3 atau biasanya A. Gitu. Nah ini juga soalnya mirip. Jadi bisa coba diselesaikan. Lalu ini soal selanjutnya. Kita punya gelombang yang menjalar dengan fungsi ini. Dengan 0,05 sin 2,5x tambah 125 T. Pertama kita diminta arah getar gelombang. Nah, kalau arah getar gelombang berarti tadi kita lihat amplitudonya. Karena A-nya positif, maka arah getarnya dia ke atas terlebih dahulu. Dia ke atas terus ke bawah. Gitu. Lalu yang kedua, arah rambat. Nah, arah rambatnya karena di sini itu dia plus, berarti dia ke X negatif. Nah, cara lain untuk menentukan itu, menentukan arah rambat, ada trik lain. Itu dia, caranya adalah lihat tanda dari omega dan K. Kalau sama, berarti dia ke arah negatif. Tapi kalau beda, dia ke arah positif.
Kan ini dia positif, ini dia juga positif ya. Berarti gelombang ini dia arah rambatnya ke arah negatif gitu. Nah, untuk soal yang terakhir, bagaimana hasil superposisinya jika terdapat gelombang lain yang bersuperposisi dengan fungsi berikut, minus pi per 6. Oke, nah ini ada dua cara. Yang pertama itu cara geometri, yang kedua adalah cara fasor. Kalau cara geometri itu kayak gini nih, pakai identitas trigonometri yang sin A tambah sin B. Dia akan sama dengan 2 sin tambah B per 2 cos A min B per 2. Nah, teman-teman pakai identitas yang ini, nanti ketemu jawabannya. Atau bisa juga pakai metode fasor. Gitu. Gimana cara pakai metode fasor? Pertama kita gambarin dulu sebagai vektor. Nah, yang pertama misalkan ini yang gelombang asalnya ya, yaitu 0,05 sin 2,5x tambah 125e. Terus kita gambarin vektor yang kedua. Vektor yang kedua itu kan memiliki fasanya itu di min pi per 6. Berarti ini sekitar pi per 6. Dapatlah. Ini berarti melambangkan untuk yang kedua. Lalu kita terapkan penjumlahan vektor ya. Kalau yang hijau kita proyeksikan seperti ini, pakai strip-strip. Berarti nanti vektor resultannya ini ya. Gitu. Nah, ini nanti vektor resultannya, panjang vektor resultannya atau AR, nanti gelombang hasilnya itu adalah sin, misalnya ini fasa gitu. AR ini adalah panjang vektor resultan atau panjang dari vektor penjumlahan ini. Ini nanti AR, lalu fasanya itu berarti ya ini nih. Gitu. Ini nanti dia melambangkan fasanya. Gitu. Nah, jadi itu adalah dua cara untuk menghitung gelombang hasil superposisi. Dan itu menutup untuk video kali ini mengenai gelombang berjalan dan stasioner.